Halo teman-teman semuanya, hari ini saya mau bikin konten lagi, nandain apa sih? Tapi sekarang mau bahas bukunya Daniel C. Dennett, judulnya Breaking the Spell. Ini adalah buku yang banyak di-request orang, dan salah satu buku yang sering ku bahas juga di Instagram, karena kasus-kasus Indonesia biasanya muter di sini nih. Judulnya Breaking the Spell, tagline-nya adalah agama sebagai fenomena alam. Jadi, hal-hal seperti itu yang terjadi di masyarakat Indonesia sekarang sebenarnya hal yang lumrah. Nah, selumrah apa dan bagaimana landasan teorinya? Hari ini aku mau nunjukin ke kalian apa-apa aja sih yang ku tandain di buku ini. Dan seperti biasa ya, turunkan ekspektasi, karena sebenarnya yang ku tandain itu adalah hal-hal yang aku merasa ini kalau misalnya aku bawain di panggung keren banget nih, kayak, oh, Mas ini berani yang ngomongin itu juga. Mari kita mulai. Jadi, bagian pertamanya itu aku nandain paragraf yang bagus banget. Ada 2 paragraf ya. Paragraf pertama itu ngomongin bagaimana ada fenomena seekor semut itu melakukan hal-hal yang nggak masuk akal, kayak mendorong batu ke atas, terus turun lagi. Nggak ada purpose-nya. Bukan untuk cari makan, bukan untuk cari pasangan, untuk apa sih, mating gitu, bukan untuk reproduksi. Jadi cuma mendorong batu tanpa alasan yang jelas aja. Nah, paragraf pertama itu. Paragraf kedua, ini kalimatnya gini. Apakah yang seperti ini terjadi pada manusia? Ya, tentu. Kita kerap menemukan manusia yang mengesampingkan kepentingan pribadi, kesehatan, peluang punya anak, dan mencurahkan seluruh hidupnya untuk memperjuangkan gagasan yang tertanam di otaknya. Jadi paragraf pertama ngomongin virus yang menjangkit otak semut. Virus beneran ya, virus parasit yang menjangkit otak semut. Paragraf kedua ngomongin ada gagasan yang bersifat seperti virus di kepala manusia. Kalimat keduanya adalah, kata Islam, seru guys baca buku ini guys, agama itu dianalogikan sebagai virus yang menjangkit otaknya si semut tadi. Oke, ini ada definisi agama yang ini ada definisi agama yang diberikan oleh Daniel C. Dennett. Untuk sementara, saya mengajukan definisi agama sebagai sistem sosial yang mana para pengikutnya bersumpah untuk percaya pada satu atau lebih agen supranatural yang mereka cari berkatnya. Jadi itu, ada sumpah setianya ya. Kalau Islam mungkin syahadat, kalau Kristen mungkin baptis gitu ya. Jadi ada inisiasinya, ada sumpahnya, iya saya percaya, dan mencari berkatnya. Dan percaya pada agen supernatural itu. Jadi harus ada agen supernaturalnya yang mau dicari berkatnya dari situ. Mencari mujizat, entah berkatnya apa, mungkin kekayaan, bisa jadi berkatnya adalah keselamatan setelah kematian. Yang penting dia mencari sesuatu, bentuknya transaksional sebenarnya. Jadi buku ini bagus banget. Di openingnya dia tuh ngomongin tentang kenapa kita harus mempelajari agama dalam sudut pandang sains. Ini ada kalimat yang bagus nih. Saya tidak menyarankan agar sains berusaha melakukan apa yang dilakukan agama, tapi sains harus mempelajari secara ilmiah apa yang dilakukan oleh agama. Nah, jadi sebelum kita melangkah lebih lanjut di buku ini, penulisnya mau kita sepakat bahwa kita boleh loh mengkaji agama secara saintifik. Mengkaji semua argumen-argumen agama lewat sudut pandang yang lebih saintifik. Hanya sedikit kekuatan di dunia yang sama kuatnya, sama berpengaruhnya seperti agama. Seiring kita berjuang memecahkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang parah, kita harus menyadari bahwa jika kita punya blind spot tentang agama, kalau kita itu tidak meneliti agama, bisa-bisa situasi yang kita mau solve itu jadi lebih parah. Karena sama halnya kita, ini kalau kalian menyambungkan buku ini dari argumen tadi dengan bukunya Sapiens ya, monetary system itu kan juga fiksi yang mengontrol dunia dan hampir sama kuatnya dengan agama.
Nasionalisme juga sama. Nah, kalau nasionalisme dan ekonomi sistem itu boleh dipelajari untuk kita mencari solusi yang baik buat dunia, maka agama juga harus dipelajari. Salah satu argumennya Jonathan Haidt di buku yang sebelumnya, The Righteous Mind, dia bilang bahwa keuntungannya agama, fungsinya agama adalah dia mampu membuat orang-orang yang berbeda-beda untuk mengerjakan sesuatu yang sama. Nah, kita tahu kita nggak bisa menyelamatkan bumi ini sendirian, maka penting kita untuk mengkaji agama sebagai salah satu hal yang bisa menyatukan kita, atau sebagai salah satu hal yang secara sejarah terbukti mampu menyatukan sekelompok masyarakat tertentu untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi, apa yang saya serukan adalah upaya bersama untuk meraih kesepakatan bersama di mana agama, semua agama, menjadi objek kajian ilmiah yang layak. Gitu. Buku ini tuh bagusnya adalah dia nggak langsung ngomongin, wah agama salah. Enggak. Tapi dia ngomong dari awal, pelan-pelan ya teman-teman ya. Sepakat dulu nih kita semua. Ini argumen-argumen saya, kenapa kita perlu mempelajari agama. Gitu. Kenapa kita perlu ngomongin agama dari kacamata sains. Ini menarik nih. Aku baca ini ya. Jika masturbasi tanpa rasa malu, toleransi terhadap homoseksualitas, dan pengetahuan lebih tentang bagaimana perempuan mencapai orgasme adalah manfaat yang bisa dihadirkan sains bagi kita, dampak buruknya lebih besar lagi bagi sains. Dengan memperlakukan seks sebagai sesuatu yang alami, dalam artian tidak ada yang perlu malu tentang itu, sains telah memberi sumbangsih untuk ledakan pornografi dan kemunduran, serta mengotori tindak penyatuan prokreasi yang suci antara suami dan istri. Lebih baik kita tidak tahu apa-apa tentang segala fakta ini, dan kita mengambil langkah apapun yang dapat dilakukan untuk melindungi anak-anak kita dari informasi yang cemar ini. Nah, itu adalah kutipan dari salah satu dari salah satu opini dari salah satu opini yang konservatif tentang bagaimana penelitian tentang seks itu justru merugikan masyarakat. Ternyata ketika kita melihat seks sebagai aktivitas yang tidak sakral lagi ya, maka tadi pornografi jadi lebih marak gitu ya. Dan kita tahu dampak pornografi bagi masyarakat tuh jelek banget. Walaupun industrinya gede, tapi kan ya sama, judi juga industrinya gede. Tapi apakah seks nggak boleh dipelajari? Gitu. Berarti kan sebenarnya yang salah bukan mempelajari seksnya, tapi apa yang kita lakukan dengan ilmu yang udah kita punya. Kita bisa kok tahu bagaimana caranya perempuan orgasme, bagaimana caranya kita berhubungan seksual dengan lebih enak, tapi tetap menjaga kesakralannya. Bisa kok. Harusnya ya. Bukan karena kita meneliti seks, kita jadi immoral, gitu kan? Ya sama gitu. Dengan kita meneliti agama, bukan berarti kita jadi orang yang anti agama. Itu sebenarnya. Bukan kita jadi immoral dan meninggalkan kesakralan sama sekali. Aku nandain sebuah kutipan yang bagus. Namun, apa manfaatnya? Mengapa orang-orang ingin ada agama? Mereka menginginkannya karena agama adalah satu-satunya sumber ganjaran yang bisa dipegang untuk adanya permintaan yang umum dan tak ada habisnya. Jadi, menurut buku ini, agama pun juga berperan dalam evolusi manusia. Nah, apa hubungannya sama quote tadi? Kalau quote tadi kan bilang bahwa agama itu memberikan ganjaran yang bisa dipegang untuk permintaan yang tidak ada habisnya. Agama itu sebagai tolak ukur nilai masyarakat, ya, yang akhirnya menjadi bentuk evolusi sosialnya masyarakat. Nah, yang tersisa di masyarakat nantinya adalah masyarakat-masyarakat yang mampu menaati nilai-nilainya. Gitu loh. Kita ngomongin evolusinya Darwin ya. Evolusi Darwin kan survival of the fittest, yang cocok sama lingkungannya yang bertahan. Maka, agama itu berperan sebagai patokan normanya masyarakat, sehingga siapapun yang cocok sama nilai tersebut,
itulah yang bertahan. Dan seperti kemarin teman-teman ya, ini dari 70 sampai 100 ada 30 halaman yang nggak aku tandain, pasti ada ilmunya di sini. Jadi teman-teman silakan beli bukunya ya, biar kita bisa diskusi barengan. Ini juga salah satu kuncinya beragama sih, yang menurutku jadi poin kenapa kita berantem masalah agama. Mengapa semua agama lain ada? Jika kalau orang-orang itu semata-mata salah, mengapa kredo mereka tidak runtuh sebagai gagasan palsu tentang praktik pertanian atau bangunan usang? Kita kan selalu mikir, agama kita paling bener nih. Gitu ya. Dan itu hal yang selalu ku bilang ke orang-orang, masalah kita dalam beragama, atau paradoksnya beragama itu di situ. Kita pengen toleransi, di satu sisi, agama kita tuh selalu menyarankan atau mengajarkan bahwa agama kita yang paling bener. Kalau agama kita paling bener, maka efek sampingnya adalah agama lain pasti salah. Nah, tapi buku ini punya pertanyaan yang bagus. Kalau memang agama lain itu salah, kenapa mereka nggak runtuh? Kenapa, kalau misalnya nih, kalau misalnya memang agamaku yang paling benar, kenapa agama-agama lain nggak punah? Kan ada ya agama-agama yang udah punah ya, kayak misalnya agama suku Aztec, agamanya Yunani itu kan udah punah, udah nggak ada lagi tuh orang yang nyembah Zeus kan. Nah, kenapa nih agama-agama yang lain masih tersisa gitu? Kenapa nggak punah? Menariknya, bahwa di buku ini juga diceritain bahwa agama nggak berhenti. Penciptaan agama itu nggak berhenti. Sampai hari ini tuh masih ada banyak aliran-aliran agama baru yang muncul di masyarakat. Mungkin di Indonesia nggak familiar, tapi di US tuh ada Scientology. Ada orang nyembah flying spaghetti monster. Ini kayaknya akan menjadi penutup buat sesi yang kali ini. Karena sekali lagi, buku ini bagusnya karena di awal dia nggak ngejudge agama. Malah dia tuh ngomongin kenapa masyarakat butuh agama. Setelah kita ngobrolin banyak hal tadi ya, kesimpulannya itu ada 3 alasan kenapa manusia atau masyarakat butuh agama. Nih, 1, melipur lara dari penderitaan kita dan meringankan kita akan ketakutan kita pada kematian. Jadi, memberikan justifikasi kenapa sih kok aku menderita, nanti kalau aku mati aku bakal ngapain ya, gitu. Itu fungsi agama, nomor 1. Nomor 2, menjelaskan hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan. Dari mana sih manusia ada? Setelah mati kita mau kemana sih? Apa sih tujuan kita hidup? Kenapa kita harus berbuat baik? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya filosofis dan mungkin sampai hari ini nggak ada jawaban pastinya. Tapi agama menjelaskan hal itu. Terakhir, mendorong kerjasama kelompok di hadapan ujian dan musuh. Nah, ini sejalan dengan bukunya Jonathan Haidt kemarin ya, bahwa agama itu punya fungsi di masyarakat sebagai pengikat kita dengan kelompok kita, sehingga walaupun kita tuh dari keluarga yang berbeda, profesi yang berbeda, latar belakang beda, kita bersatu dalam agama. Agama kita tentunya. Nah, di awal, seperti itu bukunya teman-teman. Dia ngejelasin bagaimana agama itu betapa penting buat masyarakat, dan kenapa agama itu penting banget buat kita. Kenapa agama itu bahkan berguna buat masyarakat. Dan beserta paradoksnya, bahwa agama itu menuntut kesetiaan dari pengikutnya. Kalau kamu ngikutin agama itu, tadi ya bahkan di buku ini secara ekstrim dibilang seperti punya virus di kepalanya. Aku suka banget sama buku ini. Ini salah satu buku yang nggak akan berhenti aku rekomendasiin ke orang, terutama buat orang-orang yang punya pertanyaan banyak tentang agamanya, tentang kenapa sih kita berantem sama orang-orang di agama lain, dan kenapa agamaku tuh seperti itu, kenapa agamaku tercipta. Bahkan kalau kita udah baca buku ini, seenggaknya kita sadar bahwa oh, di kepalaku memang ada yang mengendalikan, ada sesuatu yang mengendalikan emosiku, ada nilai-nilai yang mengendalikan emosiku. Dan ketika kita udah aware sama hal itu, harusnya sih kita nggak jadi kayak orang-orang yang marah-marah itu. Gitu teman-teman. Gitu aja yang buat hari ini.
Aku nggak tahu mau lanjutin konten ini kapan, tapi komitmennya adalah aku mau ngabisin buku ini nih. Aku mau cerita sama kalian apa aja yang udah aku tandain dari buku ini. Karena jujur tadi kayak ada beberapa tanda yang anjir aku kenapa nandain ini ya? Lupa gitu. Jadi kayak harus aku baca-baca lagi terus kayak oh ya gitu. Dan banyak sekali teori-teori yang aku sampai hari ini juga masih belum paham. Jadi aku mau baca-baca lagi kayaknya. Happy lo baca ini. Kalian harus coba baca juga. Gitu teman-teman. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Dadah.